أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم. Di surat Ibrahim ayat ke-18 yang berbuah perumpamaan oleh Allah amalan yang dibuat oleh orang kafir. Itu masalul ladzina kafaru, bermula sifat ataupun perumpamaan orang-orang yang kafir mereka itu dengan berkufur bi rabbihim, dengan kaum mereka itu. Tak i'rab kata-kata masalun yang ke mubtada, sedangkan a'maluhum mukanya ke badal ba masalul ladzina kafaru. Perumpamaan orang yang kafir dengan kaum mereka itu yaitu Allah, itu a'maluhum, amalan-amalan mereka itu yang soleh. Contoh seperti silaturahmi dan sedekah. Fat gebuh umpama oleh Allah fi adamil intifa'i biha, pada hajat dicok manfaat oleh orang kafir biha dengannya amalan. Karamadis tadad bihir rihu, itu seperti abu yang dipupa dengannya abu oleh angin. Fi yaumin asif, pada uro yang asif, itu uro yang sangat kencang angin. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 18 yang berbuah umpama, yaitu amalan orang kafir yang hanya dicok manfaat, itu amalan yang soleh. Di dunia umpama je orang kafir nak silaturahmi, ataupun orang kafir nak bersedekah, dijuk kepada orang Islam, dibantu Islam. Tetapi amalan orang yang sehingga orang kiamat hanya dicok manfaatnya bagaikan abu yang ataupun abe yang dipupa oleh angin pada urut yang cukup tegak angin. Jadi kalau waktu urut tegak angin, kiban abe dipupa oleh angin yang kemudian tamsilan amalan orang kafir sehingga di urut kiamat itu hanya manfaat. Makna yaumin asif itu syadidin hububir rihi, yaitu bersangatan tiupan angin. Jadi amalan orang kafir bagaikan angin, bagaikan abe yang dipupa oleh angin. Faja'altuhu haba'an mansura, maka nekun oleh Allah ulun jadi akannya amalan orang kafir akan abu yang berterbangan, artinya hanya manfaat. Iban makna abu yang berterbangan, amalan orang kafir la yuqdaru alaihi, yang tidak dikadarkan di atasnya amalan. Jadi amalan awak kafirnya sehingga hanya kadar sedikit pun untuk upaya kencing urut kiamat, hanya kadar sedikit pun, walaupun memang amalan awak kafirnya cukup dah dibantu orang Islam, silaturahmi, sedekah dan segala macam, tapi nyan hanya manfaat. Jadi kalau eno dukna abe apakah je cacing, hanya yu abe nyan git pui pekan hanya yu sama sekali. Dan bermula majrur itu khabar mubtada, itu kata-kata karamadin meno, yang khabar daripada masalun. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in, kiban ukuran perumpamaan amalan kafir yang ditafsirkan oleh Allah. La yaqdiruna, hana sanggup oleh mereka itu orang kafir mimma kasabu, daripada barang yang dikubur oleh mereka itu dalam dunia, ala syai'in, di atas sesuatu. Artinya la yajiduna lahu sawaban, artinya tidak memperdapat oleh mereka itu lahu baginya amalan akan pahala. Jadi sehingga ketika orang kiamat amalan awak kafir kubur dunia, amalan kebaikannya hana dirempak sesuatu pun pahala sehingga di orang kiamat. Bahkan amalan orang kafir hana merempak balasan sehingga orang kiamat, padahal cukup leka dia beramal di dunia li adami syartihi, karena hana sip syaratnya amalan. Syarat amalan iaitu iman, karena tawakuf amalan iaitu iman. Maka menyehana iman ada lehat amalan penuh di sedekah, bahkan dung kadar gunung di sedekah walaupun lagi berhad gunung, tetapi nyan sehingga huruf kiamat haba'am mansura, iaitu bagaikan abe yang dipupa oleh angin, hanayu. Zalika huwa dhalalul ba'idu, bermula demikian amalan yang dikubur oleh orang kafir hanayun sedikit pun sehingga di huruf kiamat, itulah kesesatan ataupun kebinasaan yang sangat jauh. Jadi kebinasaan yang sangat jauh, yang sangat rego sehingga huruf kiamat, yang ke huruf kafir yang hak beramal di dunia tetapi hana manfaat sedikit pun. Menyeurang di dunia gemekak regonya biasa karena material dunia saja. Tapi menyeurang yang sesat ataupun rego di akhiratnya hanapat elakli karena kabih masa. Mungkin dia untuk kembali ke dia alam dunia untuk beramal.
Jadi penyesalan yang sangat rego adalah ketika urut kiamat amalan yang awak yang pebut hana manfaat sedikit pun. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Alam tara, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala guna pedih tentang kekuasaan Allah. Alam tara, adakah tidak engkau lihat? Artinya tambur ya mukhatab. Engkau kalian wahai mukhatab. Jadi ayatnya oleh Allah hanya khusus kepada Nabi Muhammad. Kebukti buat tiga tafsir iaitu ya mukhatab, somantang yang kena khitab. Cuman putra istifhaminan oleh Allah itu bentuk takril dalam jiwa manusia. Annallaha khalaqas samawati wal ardh. Sesungguh Allah itu yang telah mencipta, ianya Allah akan langit dan akan bumi bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi Allah lah yang telah menciptakan langit dan Allah lah yang menciptakan bumi dengan kebenaran. Makna dengan kebenaran adalah ketika Allah menciptakan langit, ketika Allah menciptakan bumi bukan dengan main-main tetapi penuh dengan hikmah. Putra hikmah langit 7 lapis, putra hikmah bumi 7 lapisnya na hikmah. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika nak kehendak ianya Allah, niscaya nak hilang ianya Allah akan kamu wahai manusia, wa ya'ti bi khalqin jadidin, dan berdatang ianya Allah dengan makhluk yang baru, artinya ganto kamu. Jadi Allah lah fa'alu lima yurid, iaitu berpubut yang dikehendaki. Maka dalam ayatnya seandainya Allah Ta'ala kehendaki hilang mandu makhluk atau rumumnya sanggup, dan Allah datang dengan makhluk yang baru. Jadi Allah hanya perlu kepada katanya, kan Allah Ta'ala perlu untuk berguna manusianya, hanya wajib kan perlu untuk berguna katanya. Maka katanya sebagai manusia, sebagai makhluk, yang hanya sempatasnya untuk tamasik kepada Allah. Karena Allah seandainya kehendaki hilang mandu makhluk atau dunia dan geganto yang lain. Lagi cerita kisah Nabi Lut. Itu awal mula kisah Nabi Lut sehingga awalnya divonis sebagai kaum Sodom. Pun pertama Nasiro pemuda difitnah. Waktu difitnah sehingga pemudanya disaklah dalam penjara. Hirau, jadi urang kan saleh di tengah-tengah, di bahaya urang punya tengah-tengah. Saleh hutu yang baik tengah-tengah. Jadi waktu tamu dalam penjara Hirau kan, waktu kalau syaitan nyo sangat takuda. Itamu itu syaitan diperupa dengan bentuk manusia. Jadi waktu itamu syaitan diperupa dalam bentuk manusia, pegah-pegah abal lah dua, kusun sharing-sharing. Jadi waktu sharing-sharing jaro syaitan yang main aja. Hoi main, bak pistol gede. Jadi jaro syaitan gede aja main. Jadi di pemuda pun, karena udah tengah-tengah itu mangat di perasaan. Jadi urut kedua truk lom syaitan dan kejadian yang sama. Urut kedua truk lom kejadian yang sama. Sehingga urut kepun hana truk le syaitan, dengan hayu syaitan. Jadi waktu hana truk le, pemuda mana merasa ketagihan karena hana mangali hero. Tamnya tamak daroh nama ngaji. Kan kecuali mak lego punya beda. Sangi beda. Jadi urut keput hingga seterusnya hana ejak li syaitan. Akhirnya singkat cerita li pemudanya kami masa penjara ataupun terbukti bahawa ini hanya salah. Sedangkan dalam jiwa pemuda mana mentang terbayang-bayang tentang boleh syaitan mana. Akhirnya pemudanya dimintalah itu lawan yang itim lagi syaitan buka bunuh. Hingga kejadian trip hot trip tersebar aja ubud lagi. Akhirnya mangsabuh kampung mandung kaum homo. Sehingga hana li uragam yang kawin orinong, maino orinong kah na hong kawin mau orinong, oh ja lah. Kaku lu kebut uragam orinong karena hana hong kawin, kaku orinong. Lu kebut kaum Sodom dan kaum lesbi. Sehingga Allah hana langsung azab kaumnya, yang tanda bahawa Allah Maha Rahman. Seandainya Allah guna azab langsung je, tapi Allah Maha Rahman itu kirim Nabi Lut. Hingga diutuslah dalam kampungnya Nabi Lut dakwah tetap hepati. Akhirnya singkat cerita head Nabi Lut dakwah cuma sedikit orang yang ikut Nabi Lut. Akhirnya teruklah dua malaikat bertemu pada Nabiullah Lut setelah malaikatnya berpiyuh hidih bah Nabi Ibrahim disampaikan berita bahawa Nabi Ibrahim akan lahir
anu setelah 10 tahun kaummu galon nak anu sehingga lihnyan malaikat dua romno datanglah bak Nabi Lut bertamu. Termasuk yang hana beriman ke Nabi Lut yang terpermuh ke. Jadi waktu truk malaikat dua rono le permuh Nabi Lut berdepu. Bahawa yang kegedepunya malaikat artinya gedepu bahawa nak tamu yang cukup ganteng. Hingga permuh Nabi Lut gejak ada para pemuda yang homo no. Nyo di rumah lo na cukup lagak-lagak orang. Jadi padu kalau dia. Jadi di permuh Nabi Lut ditawarkan biaya untuk dua tamu yang sebenarnya malaikat tapi permuh Nabi Lut hanya berdepu. Akhirnya datanglah orang kampung merebut dengan dua pemuda yang ganteng penuh. Karena orang homo jadi galak yang lagak-lagak. Sehingga truk tu bina kampung ke nampak rumah Nabi Lut. Hingga didesaklah Nabi Lut untuk dilaki pemuda dua rono. Tetapi Nabi Lut tetap macam dakwah kaum iaitu gekeli Nabi Lut nampak nak ane indong-indong yang lebih suci daripada orang agam. Tetapi awaknya putar jawapan, bukankah Nabi Lut kerana depu bahawa kamu hanya galak ke ni no? Kamu yang galak ke anak agam. Sehingga renlah malaikat peken gesah oleh malaikat dua rono berbicara bahawa nyan gampungnya akan binasa oleh Allah. Hingga Nabi Lut beserta pengikut yang hanaruh isteri maknanya itu terbit wate malam yang termencana wate subuh. Hingga Nabi Lut hanggebi kalian ikut karena dahsyat bencana. Tahu bencana yang gebi iaitu bate dari neraka mutulihnan pemaji sawenan tidik yang tidik gelau. Jadi menyata pegah bahawa senjata jino lebih haya diikut urangnya lebih haya senjata awal lontar bate. Bate kanya makhluk mati, walaupun senjata makhluk mati tetapi nak alat kecanggihan. Tapi punya bate bukan alat kecanggihan, mana tepu pi. Hingga mutulina bate, saya akan kenang nyannya tetap buat urangnya hai saya lain. Dia geput dia kenang batenya mandung bate sebab olian kellah malaikat Jibril ge angkatlah dasar tanah ge balik itu dari atau uyuk watu uyuk. Yang menyebutkan dari ayatnya iyasya yulhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jadi Allah seandainya kehendaki yang lagi contoh kaum Nabi Lut yang binasa oleh Allah sehingga sirna kaum Nabi Lut. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Man tergedi datanya dia tengok apakah Allah payah untuk betul lagi artinya berpegadah mandu makhluk dan lupa datang makhluk yang baru dalam ayat membuktikan wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz dan tidaklah demikian buat iaitu lupa datang makhluk yang baru setelah binasa makhluk awal diatur Allah itu dengan hal yang payah yang susah menyebab surah tanya. Jadi seandainya Allah guna hilang makhluk lupa datang makhluk yang lain nyo hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lagi tengok pruh gepeuhkeun hana payah untuk tatari napa tak payah nak oksigen hana. Beo dah pruh gapuhnya akan dipe. Yang munafik bandingan ketika Allah guna binasa sabab makhluknya sangat mudah karena payah bagi Allah. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Wa barazu lillahi jami'an. Jadi ayat 20 surat Ibrahimnya guna jelaskan oleh Allah sehingga hal uro kiamat urun kafir yang ikut para pendeta dalam menyembah berhala sehingga wa barazu lillahi jami'an dan nampak mereka itu makhluk bagi Allah hal keadaan sekalian. Artinya betramantang buat dia kemuliaan dunia akan menyembah Allah yang mandum lahi ba Allah hana kusum sedikit pun. Manfaatkan di sini Allah Subhanahu wa taala ibarat dengan mazi wa barazu dan ke faqala wa ta'biru fihi dan bermula ta'bir padanya wa barazu dan pada barang setelahnya itu faqala ba'dahu bil madhi dengan fi'il madhi bahkan litahaqquqi wuquhi karena pasti terjadinya kejadian. Jadi ibarat dengan fi'il madhi sebagaimana kita dalam kitab Nahwu yang bahawa fi'il madhi sesuatu yang pasti terjadi. Maka sehingga huruf kiamat atau yang Allah ceritakan dalam ayat bahawanya pasti akan terjadi ketika Allah halau
Kusapat bina makhluk dari Nabi Adam hingga kiamat dunia. Nyo para orang kafir yang hana menyembah Allah dan pengikut urung-urung pendeta yang hana menyembah Allah, nyo ayan dipedih amalan yang hana beriman kepada Allah. Maka ketika dipedih mandum amalannya dikeun oleh urung-urung yang ikut pendeta. Faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru. Maka dikeun oleh urung-urung yang dhaif, artinya urung hanya sekedar ikut, sedangkan awaknya hanya itu sebenarnya yang hakikat kebenaran. Bahkan man disembah patung karena diikut para urung-urung pembesar awaknya. Lilladzina istakbaru, bagi orang-orang yang diputakaburu mereka itu, artinya dipubanggado mereka itu, yaitu urung-urung yang hanya beriman kepada Allah dan urung yang termasuk yang raih pangkat dalam kaum. Putra ikun li urung dhaif, inna kunna lakum taban, sesungguh kamu yang lagi bahasa menyesal, nalah kamu bagi kamu wahai pembesar itu hanya taban, itu kamu ikut saja. Jadi kamunya hanya mutepa kibar sebenarnya hakikat yang betul dan hakikat yang salah. Cuman kamu hanya mengikut awak roh. Yo istilah ni bahasa yang diungkapkan oleh Allah menceritakan hikayah awaknya, penyesalan wayan hanya itu buka hingga hari kiamat. Melainkan dikeun kai kamu ikut awak roh ni. Maka antuk fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'in. Maka ditanya dia awak ikut para pembesar kafir, maka adakah kamu itu yang sanggup dapat, mereka sanggup dapat daripada kamu, pandai teman dapat daripada azab Allah min syai'in, sebahagian daripada sesuatu. Jadi ketika awaknya singgah pasti akan dikeun azab, dikeun oleh awak yang pengikut pendeta, maka apakah sanggup sabar mentang jid sebahagian mentang jid kada dapat kamu baik kena azab. Putra jawaban para pembesar, qalu law hadana Allahu la hadainakum. Maka dijawab oleh mereka itu para pembesar, artinya al-mutabayyi'un, urung yang membangga diri, lau hadanallah, jikalau berhidayah akan kamu oleh Allah, sungguh kamu hidayah akan kamu, artinya ladu'unakum ilal huda, sungguh kamu hidayah akan kamu kepada petunjuk. Jadi putra bahasa yang dijawab oleh pembesar, seandainya bahasa yang mungkin terjadi lau, itu istilah hukum. Seandainya kamu orangnya diberi hidayah oleh Allah, seandainya kamu beri hidayah oleh Allah jamun, pasti kamu beri hidayah ke awak roh tu. Tapi nyatanya yang hana terhidayah, maka otomatis pengikut juga hana terhidayah. Sawaun alaina ajazina am sabarna malana min mahis. Jadi pada urohnya ketika katuk uroh yang Allah janjikan itu kiamat, sawaun bersamaan di atas kamu khun pembesar itu ajazina kamu mengeluh ataupun kamu sabar. Jadi urohnya hana fungsi ni pekeh katanya mengeluh urohnya tak mohon ba Allah atau sabar macam putra yang Allah putuskan, yang sama si kejadian ni bahawa akan mendapatkan azab. Menyamanan malana min mahizin, tidaklah bagi kamu para pembesar itu muljaan, itu elak ataupun melarikan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala asy-syaitanu lamma